Pada video ini misalkan membaca data dalam bentuk diagram garis. Untuk membaca diagram garis tidak jauh berbeda sama diagram batang. Kalian cukup memasangkan dari sumbu mendatar ke sumbu vertikal atau sumbu X ke sumbu Y. Seperti ini ya. Oke. Di antara 2 dan 4 ada angka 3. Oke, jadi ini artinya apa? Bulan ke-1, berat badan Mita 3 kilo. Oke. Atau kalimatnya bisa kita balik. Berat badan Mita 3 kilo pada bulan ke-1. Oke. Nah, sekarang kalian bisa lihat diagramnya ini mengalami kenaikan. Jadi berat badan Mita terus bertambah. Terus apa lagi informasi yang bisa kita lihat? Nah, berat badan Mita yang tertinggi terjadi pada bulan ke-5 karena ini yang paling tinggi. Oke. Kalau kalian bisa lihat, saya bikin garis. Nah, ini lebih tinggi ya daripada pada bulan ke-4. Ini kalau misalnya dia buat diagram bat. Oke. Nah, sekarang berapa besar kenaikan berat badan Mita dari bulan ke-3 ke bulan ke-4? Bulan ke-3 itu berapa kilo? 5 kilo. Bulan ke-4 itu ada 7 kilo. Jadi berapa besar kenaikannya? Nah, ini kan mengalami kenaikan, maka dia bertambah berapa kilo? Tambah 2 kilo. Dari 5 menjadi 7. Berarti dia bertambah 2 kilo. Maka berat badan Mita pada bulan ke-4 bertambah 2 kilo. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau selisih berarti silakan kurangkan 7 dikurang selisih berat badan Mita pada bulan ke-4 dan bulan ke-3 yaitu berarti kamu kurang 7 kurang 5 sama dengan 2 kilo. Oke, paham ya? Nah, jadi cara membacanya juga diagram garis tidak jauh berbeda sama diagram batang. Oke, sekarang Miss pindah ke slide selanjutnya. Nah, di sini misalkan memberikan tugas membaca data dalam bentuk diagram garis. Miss sudah memberikan diagram garis data pengunjung pantai Tampora. Oke, dalam 1 minggu. Itu berarti dalam 7 hari. Kalian tinggal menjawab pertanyaan A sampai F. Berapa pengunjung pantai pada hari Rabu? Jadi kalian lihat hari Rabu ini menunjuk ke jumlah pengunjung angka berapa. Oke, begitupun juga pada hari Senin. Nah, sekarang bagian C. Pada hari apa pengunjung pantai paling banyak? Sama saja kayak diagram batang, cari yang paling tinggi. Nah, kalau di diagram garis berarti cari titik garisnya yang paling tinggi. Kita lihat yang mana dari titik-titik merah ini yang paling tinggi. Itulah hari pengunjung yang paling banyak. Kemudian berapa banyaknya? Sama kayak tadi di bagian A, B cara membacanya. Kemudian bagian D, pada hari apa saja terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Oke, berarti kalian cari garis yang mengalami kenaikan. Contohnya seperti garis yang ini. Oke, contohnya Miss berikan. Ini mengalami kenaikan. Ini juga mengalami kenaikan. Jadi, pada hari Senin mengalami kenaikan. Pada hari, kita lihat ujung garisnya berada pada hari Sabtu. Itu mengalami kenaikan. Masih ada lagi yang mengalami kenaikan. Silakan kalian cari. Oke. Nah, sekarang bagian berapa besar kenaikan? Jadi kalau besar kenaikan tadi kan Miss sudah bilang hari Sabtu dia mengalami kenaikan. Oke, jadi sekarang kita lihat hari Jumat itu ada berapa? Jumat itu ada 5. Sabtu itu ada berapa? 30. Berarti besar kenaikannya ini berapa? Dari 5 ke 30 itu tambah berapa? Kalau begini kalian cari selisih. 30 kurang 5 berarti dapat 25. Jadi besar kenaikan pengunjungnya sebesar 25. Oke, jadi gampang ya. Nah, selanjutnya. Bagian berapa total pengunjung pantai dalam 1 minggu? Berarti berapa pengunjung pada hari Senin? Misalnya hari Senin 15, hari Selasa 10, hari Rabu berapa, kemudian kalian nanti jumlahkan. Itulah total pengunjung pantai dalam 1 minggu. Ini gampang ya. Nah, jadi Miss tunggu lagi tugas ini sampai jam 10 malam hari ini. Oke.
Sekarang Miss pindah ke bentuk sajian data lainnya. Oke, ini adalah bentuk sajian data yang terakhir, itu bentuk diagram gambar. Diagram lingkaran, sorry. Jadi, diagram lingkaran itu bentuknya lingkaran. Isinya itu bisa informasi langsung. Misalnya, ini 5 kilo, ini 10 kilo, ini 30 kilo, ini misalnya 10 kilo. Oke, itu boleh seperti langsung nilai-nilainya. Bisa pun juga kayak begini, persen, 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 persen. Oke, atau bisa juga isi datanya itu bentuk derajat, misalnya 90 derajat, ini misalnya 30 derajat, ini 105 derajat, dan lain sebagainya. Oke, nah, di sini kita bisa tahu data buah kesukaan 40 siswa. Jadi, ada totalnya 40 siswa. Oke, jadi pertama kita bisa tahu ada 40 siswa. Jadi di sini berapa siswa, kita tambah berapa siswa, tambah berapa siswa, tambah berapa siswa, itu harus sama dengan 40 siswa. Oke, nah sekarang sini kita bisa lihat yang menyukai mangga itu 25% siswa menyukai mangga. 20% siswa menyukai apel, 35% siswa menyukai jeruk, 20% siswa menyukai pisang. Apa artinya ini? Artinya, kita bisa lihat angka yang paling tinggi. Berapa persen? 35%. Berarti, ini artinya siswa paling buah yang paling disukai siswa itu adalah jeruk. Oke, karena persentasenya sangat besar. Kemudian, apa lagi yang perlu dibaca? Oke, sekarang kita lihat apel 20%, pisang 20%. Ini sama. Kalau persentasinya sama, berarti kalau misalnya Miss bilang, ini adalah 20, jangan 20. Ini misalnya Miss bilang 15 kilo. Oke, nah berarti pisang juga itu 15 kilo. Kenapa? Karena persentasinya sama 20%. Jadi kalau persentasinya sama, berarti jumlah buahnya pun juga akan sama. Oke, paham ya? Nah, sekarang sebanyak 25% kita lihat di sini mangga. Kita mau menentukan berapa orang sini 25%. Nah, sebanyak 25% dari total siswa menyukai mangga. Artinya apa? Banyak siswa yang menyukai mangga adalah 10 siswa karena 25% ini artinya dari, kita kan mengambil nih 1/4 bagian dari satu lingkaran penuh. 1/4 bagian dari satu lingkaran penuh. Kalau kalian sudah tahu ini kan 1/4 nih. Nah, kalau tadi berapa orang di mangga, berapa orang yang suka pisang, berapa orang yang suka jeruk, berapa orang suka apel, itu kalau dijumlahkan adalah 40 siswa. Jadi sama saja kayak 1/4 dari 40 siswa kali 40 siswa. Itu berarti 10 siswa. Oke? Nah, kenapa Miss bilang 1/4? Karena ini kan adalah 1/4 bagian dari satu lingkaran penuh. 1/4 bagian karena bentuk siku-siku ya. Nah, dari mana Miss dapat ini 1/4? Dari penulisan persen, 25%. 25% dari 40 siswa itu sama saya 25/100. 25% kalau Miss sederhanakan, Miss bagi 25, 1. Miss 100 bagi 25, 4. Jadi sama saja kan 1/4 kita kali 40 sama seperti ini. Sama dengan 10 siswa. Kalau kalian tidak mau sederhanakan, boleh langsung 25 kita kali 40, hasilnya nanti dibagi 100 sama dengan 10 siswa. Oke, seperti itu ya. Jadi caranya, bagaimana kalau misalnya ya, ada salah satu data tidak diketahui infonya. Misalnya ini 35% tidak diketahui. Oke? Bagaimana caranya kita mengetahuinya? Caranya cukup kalian lakukan
pengerjaan seperti ini. Kan ingat, satu lingkaran penuh kalau dalam persentase berarti 100%. Kalau derajat berarti 360 derajat. Kalau total semua siswa berarti 40 siswa. Oke, di sini kita mau cari berapa persen ini. Berarti caranya cukup, kan satu lingkaran penuh 100%. Jadi 100% kita kurang dengan hasil jumlah semua persentase yang diketahui. 25, kita tambah 20, kita tambah 20. Berarti nanti sama dengan 100 dikurang 80. Itu sama dengan 20%. Oke, makanya di sini tadi 20%. Oke? Sorry, salah ya. Ini salah hitung. Miss ulang. Oke, tadi Miss itu menghitung untuk apel. Nah, misalnya 35% tidak ada ya. Jadi, cara hitungnya kayak tadi. 100% kita kurang dalam kurung hasil jumlahnya nih. 25 tambah 20 tambah 20. Ini adalah persentase yang diketahui. Jadi, sama saja dengan 100 kita kurang 25 tambah 20 tambah 20 itu berapa? Ini kan 65 ya. Oke, jadi 100 kita kurang 65 itu sama dengan 35%. Maka di sini tadi jawabannya 35%. Jadi begitu caranya ya kalau kalian mau mencari persentase salah satu data yang tidak diketahui. Tetapi yang lainnya semuanya diketahui. Nah, sekarang kalau persentase salah satunya sudah kita cari. Nah, sekarang kasusnya lagi. Yang kalian punya itu informasi total siswa tidak ada. Ini tidak ada. Oke. Nah, kalau seperti ini, untuk menentukan banyak siswa yang menyukai mangga, yang menyukai apel, pisang, jeruk, kita belum bisa mengetahuinya karena kurangnya informasi. Jadi setidaknya harus ada data yang lengkap. Kan tadi kalau 40 siswa, itu total siswa. Kita tahu persentasinya, total persentase 100%. Jadi ada informasi yang lengkap diketahui, ada persennya, ada totalnya. Nah, di sini, ini hanya persen semua. Jadi kalau misalnya Miss bilang tadi mangga itu berapa? 10. Oke. Ini 10 siswa. Nah, dari informasi ini kita bisa kerjakan berapa banyak yang suka jeruk. Caranya bagaimana? Banyaknya jeruk, yang suka jeruk itu sama dengan berapa bagian dari apa yang kita punya? Nah, ini kan banyaknya jeruk, banyaknya siswa yang suka jeruk. Miss tulis kan terlalu panjang, Miss singkat ya. Jadi di sini misalnya banyak siswa yang suka jeruk. BJ ya, banyak siswa yang suka jeruk. Itu sama dengan berapa bagian sih dari banyak siswa yang suka mangga. Kenapa Miss bilang banyak siswa yang suka mangga? Karena yang kita punya informasi lengkap itu hanya pada informasi mangga. Jadi kita gunakan semua apa yang dipunyai di mangga sini. Nah, karena di sini banyak siswa, maka ini juga harus berbicara banyak siswa. Itu 10 siswa. Ini tentang banyak siswanya apa? Banyaknya siswa mangga. Maka yang dibawa juga ini harus tentang informasi dari mangga. Karena banyak siswa sudah digunakan, maka yang perlu kita gunakan lagi persentasinya. Berarti sini 25%. Oke? Nah, selanjutnya, ini persentasi, maka di atasnya juga harus persentasi, tapi persentasinya siapa? Apel kah, pisang kah, jeruk? Karena yang ditanyakan jeruk, maka yang dipakai adalah persentasi jeruk. Jadi ini saling berhubungan sini. Ini tentang jeruk, di sini tentang mangga. Oke? Nah, persentasinya jeruk 35%. Jadi kita lanjutkan. Persennya boleh Miss coret. Oke? Kemudian berarti tinggal 35 per 25. Kita kali 10.
Ini sama saja 35 kali 10, 350. Kita bagi 25. Kalau mau sistem coret boleh. Ini Miss bagi 5 dapat 7. 25 bagi 5 dapat 5. Kemudian 10 Miss bagi 5 lagi dapat 2. Ini tinggal 1. Maka tinggal 7 kita kali 2 sama dengan 14. Jadi banyaknya siswa yang menyukai jeruk itu 14 siswa. 14 siswa ini sama saja 35%. Oke, jadi paham ya? Jadi tadi ada beberapa kasus. Diketahui total siswa, diketahui semua persentasinya. Diketahui total siswa, salah satu persentasinya tidak diketahui. Jadi kita cari dulu. Kalau memang itu yang perlu kita cari. Kemudian kasus ketiga, total siswa tidak diketahui, tapi salah satu informasi data ada yang lengkap. Oke, jadi gampang ya. Nah, sekarang Miss pindah ke slide selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya Miss akan memberikan kepada adik-adik tugas membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, di sini ada diagram lingkaran data pekerja penduduk sebuah desa dinyatakan dalam persentase, persen. Jika diketahui, di sini Miss garis bawah ya, banyak buruh 60 orang. Jadi artinya apa? Di sini ada 60 orang. Kalian bisa lihat, ini data yang lengkap. Kalau ini datanya lengkap, berarti kalian bisa pakai bantuan dari sini. Nah, kita lihat di bagian A. Berapa persen banyak penduduk yang bekerja sebagai pengusaha? Pengusaha berarti yang ini. Persentasenya tidak ada. Kita harus cari dulu berapa persen ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya kayak sama tadi. Kan persen satu lingkaran itu 100. Jadi kita kurang sama persentase yang diketahui. 20 tambah 15, kita tambah lagi 40. Oke, begitupun seterusnya. Nah, untuk bagian C, pekerja yang paling banyak dilakukan penduduk desa. Pekerjaan apa? Kita lihat persentase mana yang paling besar, itulah pekerjaan yang paling banyak dilakukan penduduk desa. Berapa banyak ya? Caranya sama kayak bagian A sama bagian B ya. Nah, sekarang bagian D, berapa banyak penduduk bekerja sebagai TNI dan buruh? Ya, kalian bisa lihat berapa penduduk yang bekerja sebagai TNI dan buruh. Cari berapa penduduknya TNI dengan bantuan ini. Informasi di buruh. Oke, begitupun tadi. Jadi caranya tadi sama ya. Jadi kalau misalnya presentasinya ini berarti banyaknya TNI itu sama saja berapa bagian Miss kali dari, ini kan banyak TNI berarti banyak orang ya. Berarti ini yang ada orang 60. Maka 60. Ini tentang buruh. Maka di bawahnya juga harus tentang buruh. Informasi buruh selain 60 itu apa? Persennya. 20%. Ini persentase berarti di atas juga harus persentase. Persentasenya dari TNI berapa? 15. Oke. Begitupun selanjutnya. Oh ya, Miss mau tambahkan ya. Di bagian E itu, Miss mau kasih satu soal lagi. Oke. Bagian E, berapa total penduduk desa tersebut? Oke. Nah, di bagian E misalnya berapa total penduduk desa tersebut. Jadi, tadi kan kalian sudah cari berapa orang yang bekerja sebagai pengusaha, berapa orang yang bekerja sebagai buruh, TNI, petani. Kemudian nanti kalian jumlahkan, itulah berapa total penduduk desa. Oke, gampang ya. Miss tunggu tugas ini Miss tunggu sampai jam 10 malam hari ini. Oke, jam 10 malam hari ini. Tolong untuk dikerjakan dengan serius supaya untuk pertemuan selanjutnya adik-adik akan lebih mudah memahami materinya. Oke. Di pertemuan selanjutnya Miss akan membahas tentang menyajikan data dan menafsirkan atau mengamati hasil sajian data. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu materi yang kita pelajari.
Miss pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.